Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di lanjutan video pembuatan dashboard hotel performance ini. Kita akan lanjutkan video ini dengan membuat visualisasi selanjutnya, yaitu adalah top 20 countries ini ya. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini top 20 countries ini merupakan bar chart yang juga dilengkapi dengan total kumulatif percentage dalam bentuk line chart seperti itu. Jadi di sini sebetulnya ada dua visualisasi yang kita gabung dalam satu sheet, yaitu adalah bar chart dan juga line chart seperti itu teman-teman. Kita akan belajar membuatnya pada video kali ini. Langsung saja kita akan coba buat sheet baru di visualisasi tableau yang kita buat kemarin ya. Kemarin kan kita sudah bikin scorecard dan juga pie chart ya teman-teman. Sekarang kita bikin di sheet baru, kita buka aja new worksheet seperti ini. Bisa kita lihat apa saja yang perlu kita butuhkan. Di sini pastinya kita akan membutuhkan field yang menerangkan tentang countries. Nah, seperti ini ya. Ini adalah countries ataupun negara-negara yang menyumbangkan tamu untuk si hotel tersebut. Kemudian di sini kita juga memerlukan total guest. Total guest itu berarti kita bisa dapatkan dari kolom ataupun field total customer. Seperti itu ya. Oke, kita sudah tahu field ataupun kolom apa saja yang nantinya akan kita pakai teman-teman. Oke, pertama berarti kita akan drag and drop kolom country ataupun field country ini yang ada di dimension di atas ini ke kolom teman-teman. Nah, ke sini ya. Seperti ini. Nah, nanti akan muncul seluruh countries yang sesuai dengan kolom country yang kita punya di dalam dataset seperti itu. Kemudian yang kedua, kita ingin mengetahui jumlah customer ataupun jumlah tamu yang ada di setiap country ini ya. Berarti kita ambil kolom total customer ini. Nah, yang ada di measures, kita drag and drop dia ke rows seperti ini. Oke. Dan secara otomatis Tableau akan melakukan agregasi dalam bentuk sum untuk total customer. Berarti ini bacanya adalah jumlah customer berdasarkan negara seperti itu ya. Oke, di sini kita akan melakukan sorting dulu nih supaya lebih enak nanti membacanya. Sorting di sini di Tableau itu sangat-sangat mudah karena kita tinggal klik satu icon saja dan iconnya itu ada di atas sini teman-teman. Nih. Nah, icon yang di sini yang sebelah kiri ini itu adalah ascending. Ascending itu kan berarti dari terkecil ke terbesar. Tapi yang sebelah kanan ini adalah descending. Berarti kita akan memakai yang descending nih teman-teman. Dari yang paling besar ke terkecil. Kita tinggal klik seperti ini. Kemudian nanti akan langsung terurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Dan bisa kita lihat juga mana sih country ataupun negara yang menyumbangkan tamu paling banyak untuk hotel di Portugal. Kita cek di sini. Ternyata country-nya itu adalah PRT. PRT itu adalah singkatan dari Portugal. Jadi make sense ya teman-teman. Di sini bahwa data kita kan data hotel yang ada di Portugal lokasinya. Dan ternyata orang-orang ataupun tamu yang paling banyak menginap di hotel tersebut adalah orang-orang Portugal juga seperti itu. Dan diikuti oleh beberapa negara yang menyumbangkan tamu-tamu yang terbanyak juga seperti GBR. GBR itu Great Britain, berarti Inggris. Kemudian ada Prancis, kemudian ada Spanyol, kemudian ada Jerman, Italia dan seterusnya Irlandia seperti ini ya. Oke. Setelah kita memiliki satu buah bar chart seperti ini teman-teman, kita ingin menambahkannya dengan sebuah line chart. Nah, seperti ini ya. Kita ingin menambahkannya dengan sebuah line chart seperti ini. Gimana caranya? Kita juga akan memakai kolom total customer lagi nih. Nah, total customernya itu kita drag and drop lagi ke bagian sebelah kanannya si total customer yang ini. Kemudian dia nanti akan memunculkan dua buah visualisasi. Nah, visualisasinya bentuknya masih sama ya, karena kan kita belum ubah ataupun kita belum otak-atik gitu. Nah, di sini ketika kita lihat dengan seksama, ternyata pada marks di sini teman-teman, dia akan membuat dua buah marks baru. Nah, ini seperti ini ya. Marks yang ini, yang di sini nih, yang pertama ini itu adalah yang ini nih. Nah, yang sebelah kiri. Kemudian yang paling bawah itu adalah yang sebelah kanan. Nah, kenapa kok dia otomatis akan membuat sebuah marks baru? Karena kita menambahkan dua field di dalam satu
rows seperti ini. Dan untuk marks yang all ini fungsinya nanti untuk pengaturan secara keseluruhan, sehingga kita bisa mengatur dua field ini itu dalam satu klik saja. Contohnya kita ingin ubah dari yang tadinya bar chart menjadi line seperti ini. Nah, maka dia akan berubah dua-duanya karena kita mengubahnya di all, di semuanya seperti itu. Nah, kalau kita ingin mengubahnya satu persatu, itu kita bisa gunakan marks untuk tiap-tiap fieldnya seperti ini. Nah, dia akan berubah bentuknya ya teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita ingin mengubah line chart yang di bawah ini itu menjadi sebuah total kumulatif. Apa sih teman-teman total kumulatif itu? Total kumulatif itu adalah total penjumlahan secara bertahap. Maksudnya adalah ketika kita memiliki total customer ataupun guest dari Portugal sebanyak 49.733 seperti ini, nanti line chartnya akan mencatat bahwa di baris pertama ataupun di country pertama itu totalnya adalah 49.733. Kemudian jika line chartnya itu bergerak ke sebelah kanan alias ke sini, nah nanti akan ditambahkan 49.000 tadi dengan 21.141 sehingga line chartnya nanti akan naik seperti itu. Kemudian 70.000 sekian tadi akan ditambahkan lagi karena line-nya bergerak ke kanan. Dengan apa? Dengan total customer dari Perancis seperti ini ya. Dan seterusnya sampai dia nanti ke atas dan menghitung seluruh jumlah customer yang ada untuk setiap negara seperti itu. Itu adalah total kumulatif. Dan sedangkan line yang kita punya di sini itu masih menghitung jumlah satu persatu total customer per negara seperti itu. Jadi kita perlu ganti si line chart yang ada di bawah ini. Bagaimana caranya? Caranya cukup gampang, teman-teman tinggal klik drop down menu yang ada di total customer yang sebelah kanan ini, kita klik, kemudian ada quick table calculation teman-teman. Nah, di sini kita langsung pilih saja running total. Nah, ketika kita pilih running total, nanti dia akan berubah lainnya seperti ini. Nah, jadi yang di Portugal tadi total guestnya 49.000 sekian, ditambahkan dengan GBR jadi 70.000, ditambahkan dengan Prancis yaitu 89.000, ditambahkan dengan Spanyol jadi 104.000 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengubah dua chart ini menjadi satu seperti halnya yang kita punya di dashboard ini? Caranya itu adalah kita tinggal aktifkan sebuah fitur yang namanya dual axis. Dual axis itu berarti nanti kita memiliki dua axis untuk Y axisnya. Jadi seperti ini nanti. Kita klik kanan di bagian sini, running sum of total customer ini kita klik kanan, kemudian kita aktifkan dual axis ini. Nah, jadinya seperti ini. Oke? Nanti tinggal disesuaikan saja teman-teman. Kira-kira teman-teman mau bentuknya itu apa? Misalkan yang ini adalah bar chart ya. Misalkan ini adalah bar chart ataupun area chart seperti ini, ataupun square seperti ini. Nah, tapi kayaknya yang paling cocok itu kan bar chart ya. Kita pilih bar chart aja. Seperti itu. Oke. Kita tukar dulu nih ininya. Warnanya, karena kan warnanya kita ingin yang bar chartnya itu biru, yang line chartnya itu orange seperti itu ya. Kita tukar dulu. Nah, di sini kita bisa tukar running of total customer menjadi orange, total guestnya menjadi biru. Kita apply, kemudian kita klik OK. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita akan memiliki dua axis, yang mana yaitu adalah total customer sebelah kiri dan juga running sum of total customer sebelah kanan seperti ini. Akan tapi kalau kita lihat sebetulnya ini kan masih kurang pas ya. Kenapa? Karena kalau kita samakan, kita tarik aksisnya dari yang kiri ke kanan, kita lihat di sini adalah 50k atau 50.000. Tapi kalau kita tarik garisnya ke kanan, ini tiba-tiba jadi 170.000. Jadinya kan agak sedikit jomplang ya teman-teman. Jadi kita akan mengubah satuan dari running sum of total customer ini menjadi persentase seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa tahu di country Portugal itu berapa persen jumlah customer secara keseluruhan seperti itu. Kemudian kalau kita move lagi ke Great Britain, nanti berapa persen
jumlah kumulatif percentage secara keseluruhan seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan coba baca setelah chartnya sudah selesai ya. Nah, sekarang kita akan buat dulu chartnya. Nah, berarti next step itu adalah kita ingin mengganti satuan dari axis yang sebelah kanan ini seperti itu. Kita akan ganti menjadi apa? Kita akan ganti menjadi persentase, teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya kita lakukan kalkulasi lagi. Di mana? Di sini, teman-teman. Di field yang ini tadi. Kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Ini artinya adalah kita memasuki mode calculation dari field yang kita pilih ini. Ini sama seperti calculated field yang kita buat di sebelah kanan ini, create calculated field. Akan tetapi di sini kita hanya akan lakukan untuk sheet ini saja, ya, begitu ya. Jadi teman-teman kalau masih ingat kemarin saya kan sempat jelaskan kalau kita ingin membuat sebuah calculated field untuk satu sheet ini saja, kita cukup membuat kalkulasinya di setiap field yang ada di sini, yang ada di sheetnya ini. Tidak perlu membuat calculated field di kolom di sini seperti itu ya. Nah, kita akan tambahkan satu rumus, yaitu adalah kita bagi running sum of total customer ini. Running sum of total customer ini kita bagi dengan total dari sum of total customer lagi. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya jelaskan dulu nih. Running sum of total customer yang sebelah kiri ini itu adalah menghitung setiap titik yang ada pada line chart yang kita punya. Nah, ini kan ada titiknya ya. Nah, Portugal 49.000 sekian. Kemudian ditambahkan dengan punyanya GBR jadi 70.000. Kemudian ditambahkan dengan punyanya Prancis jadi 89.412. Nah, ini adalah rumus dari running sum of total customer yang kita miliki. Yang ini nih, yang kita highlight ini. Kemudian kita bagi setiap titik-titik itu, setiap titik-titik ini alias setiap value dari titik-titik ini dengan keseluruhan jumlah customer yang kita miliki. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan persentase proporsi dari setiap country yang sudah di total ataupun yang sudah dihitung kumulatifnya. Seperti itu ya. Oke, ini kita tinggal enter saja teman-teman. Kita enter. Kemudian nanti otomatis axis yang sebelah kanan dia akan berubah. Rentangnya akan berubah jadi 0 sampai 1 alias 0 sampai 100%. Seperti itu ya. Nah, di sini kita ingin dia dalam bentuk 0 sampai 100%, bukan 0 sampai 1 seperti ini. Kita klik kanan di bagian kanan ini, klik kanan. Kemudian kita pergi ke format. Nah, seperti ini. Kemudian untuk scale-nya teman-teman, numbers ini kita ganti menjadi percentage seperti ini. Nah, sehingga nanti dia akan menghitung dari 0 sampai 100% seperti itu. Oke. Sehingga kita dapatkan yang namanya bar chart dengan sebuah kumulatif percentage line chart seperti ini, teman-teman. Nah, fungsinya untuk apa sih? Fungsinya ini kita bisa melihat, misalkan kita lihat di Portugal seperti ini ya. Nah, Portugal itu kan totalnya ada 49.733 customer ataupun tamu yang menginap di hotel. 49.733 itu mewakili berapa persen tamu secara keseluruhan, itu bisa kita lihat dengan si line chart ini. Oh ternyata si Portugal ini mewakili sekitar 30%. Nah ya, 30% dari total data secara keseluruhan. Seperti itu. Dan ketika kita coba lihat line chartnya ke atas seperti ini, maka kita bisa mengetahui ternyata gabungan total customer antara Portugal dan juga Great Britain ini ternyata itu menyumbangkan sekitar 40,98% dari total keseluruhan customer ataupun tamu yang menginap di hotel. Seperti itu ya. Dan kita bisa baca sampai seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi Portugal
Great Britain dan Perancis ketika digabungkan ketiganya ini, itu total kumulatif persentasenya adalah 51,7% seperti itu. Sehingga misalkan nih kita ingin mencari 80% tamu yang menginap di hotel kita itu datang dari negara mana saja. Nah, kita bisa coba langsung lihat 80% kan itu di sini. Kita bisa lihat di line chartnya seperti ini. Nah, ini ya, sekitar 79,27 ataupun 81. Kita ambil yang 81 lah. Berarti sekitar 81,51% itu disumbangkan oleh negara Netherlands ataupun Belanda, kemudian ke kiri ada Belgium, kemudian ada Brazil, ada Irlandia, Italia, kemudian Jerman, Spanyol, Prancis, Inggris dan juga Portugal seperti itu. Jadi nanti kita bisa secara cepat mengetahui negara mana saja yang menyumbangkan total customer yang paling banyak untuk hotel kita seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian di sini itu kita hanya menampilkan 20 negara terbanyak saja. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu kita tinggal lakukan yang namanya filtering. Nah ya, kita lakukan filtering. Jadi kita masukkan saja total customer ini itu ke filter di sini ya. Kita masukkan, kemudian kita pilih sum. Nah, kita klik next seperti ini. Kemudian kita pilih saja semuanya dulu, oke? Kita klik oke. Kemudian filter ini tidak akan bisa kita pakai sebelum kita klik show filter seperti ini teman-teman. Jadi kita perlu klik kanan, kemudian kita show filter supaya filternya itu muncul di bagian kanan ini. Nah, setelah itu kemudian kita tinggal filter sebanyak 20 negara saja seperti itu. Nah, ini kayaknya berapa ya? Saya hitung dulu ya. Nah, teman-teman bisa langsung ketik saja di sini 1000, yang itu artinya adalah kita memfilter negara dengan total customer sebanyak 1000 sampai 49.733 dan nanti akan muncul 20 negara yang terbanyak menyumbangkan total customer mulai dari 49.733 sampai sekitar 1000-an total customer seperti ini. Oke. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah bar chart dan juga line chart dalam satu sheet seperti ini teman-teman. Nah, seperti biasa kita ganti formatnya dari yang standar menjadi entire view seperti ini. Kemudian kita perlu menambahkan garis referensi. Nah, supaya apa? Supaya kita lebih mudah untuk menetapkan threshold yang kita inginkan. Tapi ini nggak wajib juga ya teman-teman. Ini hanya supaya kita memiliki threshold berapa persen tamu yang ingin kita track seperti itu. Nah, kita ingin menetapkan threshold sebesar 80% nih. Berarti nanti 80% tamu itu ternyata disumbangkan oleh negara-negara mulai dari Irlandia sampai ke kiri ini semuanya. Seperti itu ya. Nah, kita bagaimana cara menambahkan reference line? Itu kita klik kanan di bagian ini, di sebelah kanan ini. Karena kan persentase 80% kan adanya di sini, bukan di sini ya. Bukan di sebelah kiri ini. Kita klik kanan, kemudian kita add reference line seperti ini. Kemudian kita pilih entire table teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita ganti value dari line ini yang tadinya average itu kita ganti dengan konstan seperti ini. Nah ya, kalau average itu berarti kita memunculkan referensi angka average-nya untuk seluruh total customer ini. Nah, tapi di sini kita akan menggunakan konstan saja. Kita klik konstan, kemudian kita tetapkan sendiri teman-teman. Kita pengen berapa persen referensi garisnya, yaitu 0,8. Dan kita bisa pilih formatting line-nya ini menjadi garis-garis putus-putus seperti ini. Oke. Kita tinggal klik oke. Nah, seperti ini. Jadi ada garis referensinya. Jadi cara bacanya adalah garis atau line chart yang berpotongan dengan garis referensi ini. Berarti ini kita jadikan sebagai patokan ataupun threshold. 80% tamu datang dari negara-negara dari Irlandia, Italia, kemudian Jerman, Spanyol, Perancis, Inggris dan juga Portugal seperti itu. Oke. Nah, di sini angkanya kebetulan masih 0,8000. Kita ganti saja. Klik kanan, format, kemudian kita ganti ke percentage. Nah, seperti ini, oke.
dia akan berubah menjadi percentage seperti itu. Oke. Nah, di sini kita berhasil membuat sebuah visualisasi baru untuk menampilkan 20 negara yang menyumbangkan total tamu paling banyak dan juga disertai dengan total kumulatif percentage untuk setiap negara yang tercatat. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, baik. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu ya, teman-teman. Kita akan lanjut lagi pembahasannya di video selanjutnya. Dan karena kita sudah memiliki 3 visualisasi, maka nanti di video selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat dashboardnya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Boleh di like dan juga boleh di subscribe video ini kalau teman-teman merasa terbantu, supaya channel ini cepat berkembang. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.